kayak gitu dong. Gue nggak egois karena di sini gue tahu dia ngarepin orang yang nggak ngarep sama dia. Iya gue tahu, gue juga pernah kayak gitu, makanya gue pengen nolongin dia. Lu apaan? Gue juga pernah, gue ngarepin orang tapi emang gue nggak ada yang bantuin gue, nggak ada yang bantuin gue untuk ngedapetin orang itu lagi. Sekarang ayo bantuin dia gitu. Kita break, tapi bukan begini caranya. Aku sayang sama kamu, aku mau kita balik kayak dulu lagi. Ya nggak bisa, Please. Dharma. Aku susah loh, 1 bulan aku nggak ketemu kamu, nyariin kamu kemana-mana susah. Aku tahu dia liatin temen aku. Udah kamu ngumpet aja. Putu! Sekarang aku udah ada kesempatan untuk ketemu kamu. Aku minta kejelasan hari ini. Ngomong baik-baik ngomong. Ini siapa? Ini cewek gue. Ini siapa kamu tuh? Hah? Saya nggak Ini cewek gue. Si Dharmanya nggak diakui sama si cewek ini gitu loh. Jadi gara-gara dia 1 bulan kamu ngilang. Stop dulu deh. Cepat. Betul. Falos, itu cewek itu pingsan kenapa? Falos, monita Falos. Dan gue Gigi. Dikatakan foto. Sekarang kita di mana, Gi? Perempuan bule. Singaraja. Ketemuan sama klien kita yang namanya Dharma. Kita nunggu kabar dari timnya kita, ternyata Untuk kesekian kalinya gitu loh. Dan gua nggak ngerti kenapa gitu loh. Setiap klien pasti susah dihubungin lah gitu loh. Padahal kita udah opening, kita udah ada di posisi yang udah kita sepakatin, udah ada di jam yang udah kita sepakatin juga, tapi nggak bisa dihubungin. Gitu. Ya nggak ngerti gitu loh. Ya udah nggak usah kabar marah-marah terakhir kali. gimana, Los? Dia belum bisa dihubungin, gue juga nggak tahu kenapa gitu. Emang masalahnya. terakhir dia kontak kita kapan? Ya terakhir itu semalam kita ketemuan di sini gitu loh, untuk ketemu sama klien. Nggak, sekarang coba untuk dikonfirmasi lagi aja gitu loh. Pastinya gimana? Kalau dia emang nggak bisa untuk ketemu sama kita hari ini, mendingan kita nggak usah ngebantuin dia. Ini udah ke beberapa kalinya gitu loh, gengs. Ini orang berarti nggak ngehargain kita gitu. Tapi ya gue berusaha untuk kasih tahu dia, dan gue juga berusaha komunikasi sama tim, dan di situ akhirnya ada solusi, geng. Buang-buang waktu kan kita kan temuin gitu. aja dulu mau. Kali aja dia ada permasalahan. kenapa Alamatnya dia apa aja adanya? Ada. Dia tinggal di mana, Di kita kos-kosan. dia kasih tahu nggak? Dia di dekat daerah Panji gitu lah, di daerah Singaraja sini juga. Ya udah tuh, dia juga ngasih alamat kan. Lo kalau emang dia pengen main-main, ngapain dia ngasih alamat? Ya tapi ini mungkin ya udah terserah lah. Yuk. Kita kosannya aja ternyata ini Kan? klien lama Bilang. kita. Gue tahu kok kosannya. Yuk. Dia kan. Ya udah. Sampai akhirnya di situ kita melakukan perjalanan ke kosannya si Dharma ini. Enggak, ini udah deket kok. Gini nih, gue udah nyampe Falas, gue udah mau nyampe kosan dari si klien. Kayaknya ada di kosan atau enggak ya? Ini gua sama Tun udah nyampe dan klien lagi ada masalah nih mah, nggak tahu nih mah lagi berantem gitu mah. Kan ada masalah kan dia kan, Mo. Gue udah bilang apa Oke, coba dari iya, awal. coba ambil gambarnya Falas, coba ambil gambar Falas. Dia masalah sama siapa di situ, Falas? Oke mau gambar masih menginta ini mau. Oke, yaudah, gue langsung sana. Posisi gue udah deket kok, langsung aja Pak. Gak tahu dia lagi masalah apa, tapi tim leader kita yang udah duluan nyampe di kos-kosannya dia emang udah santai kan di sana juga lihat di kan? sana kalau dia lagi berdebat dengan seseorang. Kita nggak tahu dia lagi berdebat apa dan sama siapa juga. Langsung aja Pak. Oh ini, itu Faros. Tapi pada saat gue memperhatikan calon dari kliennya kita, gue ngerasa Oke, Faros, gue udah nyampe di sini, Faros. Posisi targetnya kita di mana, Faros? Itu dia. Ini mau
kliennya kita ini pernah kita bantu deh. Kayaknya gue pernah bantu dia, masalah kayak cewek dia di travel apa gitu loh. Bener ya Farlos, ini klien udah pernah kita bantu atau belum ya? Terus dia sekarang masalahnya sama siapa? Dharma, kamu gimana sih nggak bayar kos? Saya minta maaf, Bu. Terus kapan? Saya lagi nggak ada duit, Bu. Kasih waktu ke saya 1 minggu, Bu. Saya janji. Janji kamu itu mana nenek moyang kamu yang punya? Iya, Bu. Saya tahu saya salah, Bu. Tapi Kamu bohong itu kamu. 1 minggu lagi saya bayar, saya akan lunasin, Bu. Saya janji sama Ibu. Asal jangan usir saya, Bu. Saya nggak tahu harus tinggal. Saya nggak bisa ini masih banyak yang mau orang yang mau ini kamar ini. Ya udah, kalau emang ternyata masalahnya kayak gini ya, dianya mungkin juga bingung juga kalau dia langsung. Mungkin kita juga pasti. Berapa bulan sih dia nggak bisa bayar kosan? Lama ya? Oke, Farlos, ini kita bantu aja deh, Farlos. Ini kayaknya masalahnya nggak selesai deh, Los. Oke, boleh, mau kita turun aja, kita rilis aja. Oke, yuk, gua turun ya. Gua kira turun dari mobil dan langsung nyamperin ibu kos-kosannya itu dan juga Dharma di sana. Saya minta maaf. Benar, 1 minggu lagi saya lunasin, Bu ya. Itu sih, di sini Bu. Iya, ini siapa ya? Enggak, kita dari Trans TV. Ini teman kamu Dharma. Oke, enggak. Ini masalahnya masalah apa ya, Bu? Maaf, ini kita temannya. Ini saya nggak senang sama dia nih janji-janji aja. Oh, dia Sudah bayar 2 bulan uang. lebih belum bayar kosan ini. Oke, kalau misalnya kita bantu dia buat bayar uang kosan. Bohong itu kemarin juga ada temennya bilang. Ini, oke, yuk. Kita langsung bantuin kok, Bu. Oke, ini timnya kita. Kemarin temennya bilang gitu Oke, mau bantu, tapi kalau nggak ada ini janji. Sekarang juga kita akan bayar untuk ngebantuin dia bayar uang kosannya. Gimana? Bener kamu Dharma? Iya, Bu. Kalau nggak saya suruh keluarin nih barang-barang kamu nih. Berapa lama dia nggak bayar uang kosan? 2 bulan setengah dia mas. Oke, langsung dibayar 3 bulan aja. Ya Bu ya, maaf Iya, ya Bu ya. Oke, ya udah, yuk. Nanti biar timnya kita yang ngurusin. Maaf banget ya Bu ya. Kamu nggak boleh gitu ya Dharma? Iya, terima kasih banyak Ibu. Makasih, Iya, iya. Oke, Bu. Oke. Yuk. Ya udah, akhirnya dari situ ibu kosannya juga udah terima uang dari kita, udah diurus sama Farlos juga. Akhirnya dari situ kita langsung menuju ke permasalahannya si Dharma ini. Kok lu di email nggak bilang kalau lu pernah dibantu sama kita? Lu nggak ada ngirim foto loh di email itu, makanya kita pun juga jujur tadi gue nggak akan jadi untuk ngebantuin lu gitu, karena lu tadi nggak datang di tempat kita akan ketemuan. Tadinya gue nggak akan mau lagi untuk ketemu sama lu gitu, tapi pada saat gue ngeliat tadi lu ternyata pernah dibantu sama kita. Kenapa lu nggak ngomong di email gitu? Sebelumnya gue minta maaf, Kak. Kenapa? Takut nggak dibantuin, Kak. Kalau saya pasang foto. Berarti lu masih ngelaguin kita dong. Ini aja uang kosan lu kita yang bayar. Lu nggak ngomong sama kita di email kalau lu pernah dibantu sama kita. Dan tadi pun kita juga udah lama di sana. Itu kan Lu udah juga masalah nggak bisa juga. dihubungin sama cewek. Ya, Kak, gue salah. Emang lu salah. Emang lu salah. Karena emang gue juga nggak pengen untuk memperpanjang masalah ini. Oke, ya udah kita lupain. Ini pacarnya lu, pacar yang pernah kita bantu atau enggak? Enggak, jadi gini, ini pacar udah, gue sayang banget sama dia. Jadi sampai gue bisa ngelupain yang masa lalu kemarin. Ini nggak ada hubungannya dengan kasus yang emang pernah kita bantu dulu. Nggak ada, Kak, Ini pacar lu yang baru. yang baru. Terus masalahnya Oke, apa? dan dia hilang 2 bulan itu gimana ceritanya? Jadi ceritanya kita emang udah pacaran sekitar 6 bulanan. Terus 1 bulan ke belakang ini kita rada agak sedikit banyak masalah. Jadi sedikit 1 bulan? 1 bulan ke belakang kurang lebih udah 1 bulan terakhir ini. Emang dia ngilang udah berapa lama dari lu? udah hampir mau 2 bulan. Ngilang, Oke. bener-bener Dia ngilang sama bilang sekali. jadi kan? nggak ada kabar sama sekali. Jadi Terus kenapa sampai akhirnya dia bisa nggak ada kabar? nah gitu kok, gue nggak tahu, Kak. Makanya di telepon itu nggak bisa, dicari ke rumahnya juga nggak pernah ada. Makanya di sini gue mau minta bantuan cinta batang putus untuk bisa ketemu sama dia karena gue sayang banget sama dia. Penyebabnya apa? Gak mungkin tiba-tiba aja ceweknya lu hilang gitu, nggak ada kabar. Lu ada salah nggak sama dia? Kalau dari masalah nggak terlalu banyak masalah, istilahnya Nah, masalah tadi lo kecil bilang sebulan masalah terakhir kecil udah ada itu dibesar-besarin. Oke, Masalah gue kecil boleh itu tahu nggak dibesar-besarin. apa masalahnya? Ya kalau dari segi masalah besarnya nggak tahu, cuma istilahnya kalau misalnya telepon nggak diangkat langsung jadi besar, kesannya kayaknya marah. Yang besar-besarin banget. siapa? Lo apa Iya, dia? dia. Oke. Jadi emang dari awal dia udah kelihatan kayak nyari-nyari masalah sama lu, Iya. masalah kecil digede-gedein, Gitu. dan jadi masalah yang serius sampai akhirnya dia ngilang. Dia ngilang. Nah, menurut lu dia masih cinta sama lu atau enggak kalau dia kayak gitu? Kalau menurut gue sih masih, Kak.
Kalau dia sayang dan cinta sama lu, dia nggak mungkin Ya, gede-gedein makanya itu masalah, dia nggak mungkin ngilang dong. Makanya gue nggak tahu kan, dia ini kan ada masalah apa, makanya gue minta tolong sama ke tim lataran putus untuk Buat tahu, apa? Untuk cari ketemu dia. Soalnya kan kita udah Ya break. buat apa lu ketemu lagi sama dia? Sorry, lu ada apa? Kita terakhir itu break, Kak. Berarti emang dari masalah kecil yang digede-gedein itu hubungan lu akhirnya jadi break sama dia. Sampai sekarang makanya nggak ada kejelasan, putus enggak, jadian lagi juga Nah, enggak. Makanya mungkin emang dia masih butuh waktu, Dharma. Mungkin dia masih butuh lo perjuangin. Lo udah usaha apa aja selama ini? ya sekarang gue usaha, Kak, udah telepon semua dia nggak aktif nomornya. Datang ke rumah juga nggak pernah ada orang. Makanya di sini gue minta tolong. Dia udah sama sekali kehilangan putu. Kalau buat gue ini udah jelas ya, ceweknya lu ini emang udah nggak peduli sama lu, udah nggak sayang sama lu. Tapi di situ nggak, tapi ngapain lagi lu nyari kepastian tentang dia gitu? Padahal lu udah tahu dia 1 bulan ini hilang, nggak ada kabar, dan sebelumnya dia nggak gedein masalah sama lo. Maka intinya gue sayang sama dia, Kak. Gue itu mau memperjuangin dia dan gue mau dia itu balik sama gue lagi. Makanya gue minta tolong sama kalian. Berarti lu ngarep sama dia? Gue ngarep banget lah. Lu ngarep sama orang yang nggak banget, ngarep Kak. sama lu? Loh, Ada salahnya kali dia nggak. Coba lu jadi gue. apa? Coba lu jadi gue. Kalau gue jadi lu, gue tinggalin. Ya kan beda. Ya orang juga mau, nggak bisa dong kayak Nggak gitu. bisa dong kayak gitu. Lu ngarep sama gua dia, ngarep banget. padahal lu Gua tahu sayang. dia udah ngilang Kak, dari Lo dia. nggak Minta tolong, bisa gua sayang sama maksain dia, dia. Kak. Lo nggak bisa maksain apa yang jadi solusi lo Minta buat dia. hargain dong. Minta bantuin gue. Ngapain lu yang nantangin gue Gue kan, sih? gue kan Ngapain nantangin. Lu mau ngelakuin apa buat dia bisa balikan lagi sama lu? Pokoknya gimana pun caranya gue akan cari dia, minta tolong. Ya udah lah, mau kita udah terima kasus ini. Lo juga udah pernah ngebantuin dia kan? Lo juga udah tahu kan dia sayangnya segitunya sama ceweknya. Ya lo jangan egois kayak gitu dong. Gua nggak egois karena di sini gua tahu dia ngarepin orang yang nggak ngarep sama Iya dia. gue tahu, gue juga pernah kayak gitu. Makanya gue pengen nolongin dia. Lu apaan? Gue juga pernah gue ngarepin orang, tapi emang gue nggak ada yang bantuin gue. Gak ada yang bantuin gue untuk ngedapetin orang itu lagi. Sekarang ayo bantuin dia gitu. Dan solusi dari kamu menurut gue bukan solusi gitu, karena di sini gue pengen lihat sih perjuangin si Putu ini gitu. Dan akhirnya di situ Oke, kita bantu lo buat cari dia, buat cari tahu alasan kenapa pada saat lo udah break ini sama dia, dia malah ngilang sama lo dan nggak ada ngasih kepastian sama lo. Tapi buat gue, lo tetap laki-laki, brother. Dan di sini gue pengen untuk lo bisa ngerasain dia itu orang yang sayang sama lo atau enggak. Oke? Oke, Gi? perjuangin cewek lo ya. Oke? Kan ini ceweknya nggak ada kabar gimana tuh? Oke. Gimana? Lo ada Yang dapat lo tahu informasi tentang nggak? dia gitu, Gua karena di email lo nol besar ngasih informasi sama kita. Seminggu lalu sih gue ke rumahnya. Ke rumahnya dia. Terus ada tapi dia? emang nggak ada dianya. Cuman itu doang. Iya. Rumah Gua temannya nggak apa ada. segala macamnya. Nggak pernah tahu. Ya udah cari dari rumahnya. Lu ikutin gua aja kalau gitu lah. Soalnya dia nggak ngasih alamat apa-apa kan. Ya udah kita ke rumahnya dia aja. Kita cari informasi dari situ. Yuk. Akhirnya situ kita pun langsung menuju ke rumahnya si Putu ini dan emang berharap gitu loh, gengs. Pada saat kita nyampe di rumah itu kita mendapatkan sedikit informasi gitu seenggak-enggaknya tentang di mana keberadaan Putu. Pas kita nyampe, kita dikasih tahu rumahnya. Rumahnya adalah sebuah rumah berpagar oren. Terus kita nanya dong, yakin apa ini rumahnya gitu? Karena pada saat itu Pada tulisan rumah ini dijual. Ah, serius, Kak? iya tuh dijual. Masa sih? Itu rumah dijual. Pak, nggak mungkin, Kak. Ini nggak mungkin. Mau kemana? Mau ngapain? Dan dia langsung turun dari mobil. Kita pun juga memberanikan diri untuk turun dari mobil dan mencoba untuk mencari tahu itu. Dia langsung Putu! Enggak, lu yakin? Enggak, ini rumahnya dia, rumahnya udah dijual gitu. Gue yakin, Kak. Gue 1 minggu kemarin kesini. Lu terakhir kesini 1 minggu lalu, Kak. 1 minggu lalu. Minggu lalu gue kesini ini belum ada, serius. Ini belum ada. Belum ada, makanya gue tuh nggak mungkin, ini nggak mungkin. Panas. Dia rumahnya ini, dia bilang, tapi orangnya yang Lu nggak nggak ada ada. informasi lain selain Nggak rumah ada, Kak. ini? Kita cari informasi ke warga. Kemarin gue kesini, Ada di belum ada. Ya udah nanti Adi sama gue ntar nyari deh. Yang kabar-kabar tentang idenya Iya, udah nggak ada informasi lagi. orang rumah ini pindahnya kemana. Udah nggak ada. Sampai akhirnya gue bilang sama tim coba pada mencari. Semua pada mencari informasi tentang Putu. Tadi nanya ke warga yang ada di situ dan warga bilang kalau Permisi Bu, mau nanya yang rumah itu dijual kemana ya Bu? Nggak tahu, saya nggak tahu, mungkin udah ini kan pindah orangnya. Oh, Tapi pindah. dia kerja di oleh-oleh. Saya nggak Oh, tahu. kalau tinggalnya nggak tahu di mana Nggak pindahnya? tahu, nggak tahu Oh. di mana. Berarti di tempat
Bu ya? Oleh TV itu ya? Oh iya. Saya lihat dulu, sekarang nggak tahu di mana. Oh iya. Pada saat gue dapat informasi itu dari Adi, ya udah kita langsung menuju ke posisi itu. Kebetulan Komo juga kenal sama yang punya Krisna itu, akhirnya kita langsung lah pergi ke sana. Ya semoga aja kita berharap kalau emang ada Putu di sana gitu, dan Dharma bisa langsung ketemu sama Putu, dan Dharma bisa nanyain semua hal. Rumahnya Putu sama tempat jual oleh-oleh itu jauh. Kita jalan dari sore dari rumah itu sampai malam hari kita baru nyampe gitu. Oke, lu udah tahu nanti kalau emang lu akan ketemu sama dia, lu akan ngobrol apa sama dia dan akan nanya apa sama dia. Oke Pak, masuk sana Pak, udah nyampe Pak. Pada saat kita nyampe di tempat penjual oleh-oleh itu, gua langsung nyebar tim untuk masuk ke dalam situ. Pas kita lihat-lihat ternyata. Oke, yuk coba muter-muter dulu di situ, coba cari ada orang yang mirip dengan target yang kita nggak foto, ada di share di grup, tolong gengs. Oke, udah lu tenang aja dulu, kita berusaha buat nyari dia gitu lah, ya kan? Ini bukan ya? Oke, yuk coba Farlos itu di pojok kanan itu dia Farlos, monitor Farlos. Bener ya ini kan? Dia kan cuma kerja doang, kenapa dia nggak bilang sama lo ya? Ya itu dia Kak. Oke, dia tahu. Ya gini aja, ini kan emang dia ada di situ gitu loh, dan gue pun juga udah minta izin di sana untuk kita masuk ke dalam situ. Oke, tadi apa yang gue ngomongin sama lu, kalau ini adalah kesempatannya lu untuk nanya sama dia kenapa dia sebulan ini ngilang banget dari lu, dan kenapa juga ya soal hubungan lu yang gantung dalam sekarang ini gitu loh. Iya. Nah, tapi biasanya kalau disamperin kayak gini, dia pasti akan hindar. Nah, lo mesti baik-baik samperinnya, ya jangan bikin dia kaget. Kita turun nggak, Mo? Nggak, kita dari sini. Akhirnya dia pun turun dari mobil, tapi pada saat dia baru aja turun dari mobil, gua ngeliat dari tab. Betul. Bentar. Nah, tapi biasanya kalau disamperin kayak gini, dia pasti akan hindar. Nah, lo mesti baik-baik samperinnya, ya jangan bikin dia kaget. Kita turun nggak, Mo? Nggak, kita dari sini. Akhirnya dia pun turun dari mobil, tapi pada saat dia baru aja turun dari mobil, gua ngeliat dari tab. Betul. Bentar. Oke, yuk coba intai Farlos itu cowok siapa Farlos? Coba intai Farlos itu cowok siapa Farlos? Monitor Farlos. Ini siapa bosnya dia? Bosnya dia sih, Mo. Iya, Pak. Gimana kerjaan hari ini? Lancar. Ya, sebentar kamu kerjanya bagus ya. Terima kasih, Pak. Oh iya, saya mau ingatin aja ya, kalau kamu jangan lupa makan. Iya, juga, Pak. Ini kan waktu di jam siang, kamu jangan lupa makan dan minum vitamin ya. Iya, Pak. Bos, tapi kok perhatian banget. Oh, nggak mungkin ini Kak. Pantesan dia bikin aku 1 bulan kayak gini, kita beri 1 bulan, ternyata dia deket sama cowok Kak. Bentar. Cowok ini emang nanya sama dia, kamu udah makan iya, apa tapi belum? Kak lihat Kak, ini udah mesra banget. Ya, perhatian emang banget deket gitu sih, loh. emang deket. Kamu hebat deh. Hebat kenapa, Pak? Dari sekian yang kamu alamin, semangat kamu kerja, itu yang buat saya tuh kagum sama kamu. Bapak bisa Kamu aja. luar biasa. Oh iya, saya mau ingetin aja, kalau kamu butuh apa-apa, kamu jangan sungkan bilang saya ya. Iya, Pak. Terima Saya kasih siap. banyak. Saya akan siap bantu kamu. Iya. Dia cuma emang ngasih perhatian sama ceweknya lu gitu, nanyain soal gimana keadaan ceweknya lu, dan juga berusaha untuk memuji ceweknya lu gitu, karena emang ceweknya lu ini rajin kerja di sini gitu. Iya Kak, tapi nggak gitu caranya. Pasti kan ada batasnya kalau Nah, memang. Oke, lo jangan Farlos. terlalu negatif thinking dulu. Ya, sudah kamu lanjut kerja dulu ya. Iya. Bapak mau lanjut kerja lagi. Ya. Makasih banyak, Pak. Farlos, fokus sama si targetnya kita aja Farlos. Nggak, belum tahu juga, ini kan cowok ini udah cabut nih gitu loh. Enggak, makanya lu tanyain aja langsung gitu kan lu. langsung, Enggak gitu juga caranya. Tenang dulu. Kenapa sih? Nggak, iya, kalau ngomong kayak belum gini. tentu juga selingkuh gitu loh. Enggak, lo kalau kayak gini nanti dia kabur. Kalau misalnya Ya lu mau ngapain? Lu mau nanya langsung? Oke, lu boleh nanya langsung sama dia, tapi lu harus jaga sikapnya lu. Kesempatan Kak, ini kesempatan. Gua tahu, enggak, bentar, enggak. Lu tunggu. Dengerin gua, oke? Lu boleh ketemu sama dia, tapi lu harus nanya baik-baik sama Dharma, dia. lu nggak mau dia kabur kan? Lu nggak mau dia takut sama lo kan? Enggak, lu dengerin gua. Lu boleh masuk ke dalam situ, tapi lu harus tanya dia baik-baik.
Oke, daripada lu nyesal nantinya. Oke, yaudah, yuk. Oke, Farlos, klien kita masuk ke dalam situ, Farlos. Dia turun dari mobil, dan langsung masuk ke tempat penjual oleh-oleh itu, dan langsung ketemu sama Putu. Putu. Kamu kemana aja sih? Kamu ngapain di sini? Kamu kemana aja? Aku nyariin kamu 1 bulan, Putu. Ya kamu ngapain di sini? Aku nyariin kamu, makanya aku tahu kamu di sini. Aku ketemu kamu, Putu. Aku marah sama teman aku. Aku sayang sama kamu. Udah dong, tolong please. ngertiin aku. Ini waktunya nggak tepat, Dharma. Aku sayang sama kamu, Putu. 1 bulan kita nggak pernah ada kontak sama sekali. Kamu kenapa di sini? Ya aku tahu, tapi aku nggak bisa jelasin sekarang. Aku malu sama teman Tuh. aku. Ceweknya bingung dan kaget gitu loh ngeliat dia ada di sini gitu. Mungkin karena emang dia nggak nyangka kenapa klien kita bisa tahu di mana posisinya dia sekarang gitu. Nah iya, berarti fix banget dong dia menghindar dengan planning, ya nggak Tapi sih? dia nggak ngejelasin apa-apa. Iya, kayaknya ada yang disembunyiin, apa ya? Kita break, tapi bukan begini caranya. Aku sayang sama kamu. Aku mau kita balik kayak dulu lagi. Ya nggak bisa, Please. Dharma. Nggak sekarang, nanti aku Betul. bakal jelasin, tapi nggak sekarang. Kamu pulang aja, nih kamu pulang aja. Please, dengerin aku dulu. Tolong. Ya aku juga minta Aku tolong. susah loh 1 bulan aku nggak ketemu kamu. Nyariin kamu kemana-mana susah. Aku malu diliatin teman aku. Udah kamu ngumpet aja. Putu! Ya susah, timingnya juga salah gitu, geng. Gua di situ yang sangat gua sayangin banget itu adalah Dharma nggak bisa kontrol emosinya. Terjadi sedikit keributan di sana sampai akhirnya kita ngelihat. Sekarang aku udah ada kesempatan untuk ketemu kamu. Aku minta kejelasan hari ini. Tolong baik-baik ngomong. Farlos cowok yang tadi itu balik lagi di situ, Farlos. Ribut sih nih orang nih, si Dharma nih. Siapa? Ini cewek gue. Hah? Saya nggak Ini bisa cewek gue. Si Dharmanya nggak diakui sama si cewek ini gitu loh. Putu ini kalian bilang sama break. bosnya dia kalau dia nggak kenal sama Dharma. Loh, kan nggak bisa dong, kalian kan break. Kamu nggak kenal sama aku? Jadi gara-gara dia 1 bulan kamu ngilang. Kamu selingkuh sama dia? Hah? Ini cewek gue. Masa ngecek dari Bodoh amat. Tas dulu deh. Cepat. Apa yang harus aku lakukan untuk membuat kau mencintaiku? Dalam upaya dapat pasangan yang baik untukku. Kamu nggak kenal sama aku? Jadi gara-gara dia 1 bulan kamu ngilang. Kamu selingkuh sama dia? Hah? Ini cewek gue. Masa ngecek dari Bodoh amat. Tas dulu deh. Cepat. apa yang harus aku lakukan untuk membuat kau mencintaiku? Farlos, itu cewek itu pingsan kenapa? Farlos, moneta Farlos. Nggak ngerti penyebabnya apa dia tiba-tiba pingsan. Di situ kita dapat informasi kalau Putu itu dibawa ke ruang P3K di tempat kerjanya itu. Sedangkan Dharma gue lihat diusir sama security dan gue minta sama Farlos untuk menyuruh dia masuk ke dalam mobil. Pingsan kan? Gua tahu. Kita gara-gara Gua siapa? ngerti. Dia pingsan kan? Gua tahu dan gua ngerti. Gua minta tolong sama kalian, gua mau ketemu Putu. Oke, enggak. Lu bisa nggak jaga nama baik gua di sini? Oke. Iya, tapi gua kita udah berusaha banget buat nyari dia. Gua ngerti. Gua coba buat nenangin dia karena nggak mungkin dia masuk ke dalam situ. Yang penting sekarang Dharma adalah kita tahu kalau Putu kerja di sini. Itu yang paling penting. Dia lagi sakit. Oke, gue nggak pengen ngomongnya nyolot sama lu. Gue minta untuk lu tenang. Gue ngerti banget perasaan lu. Gue paham banget apa yang lu pikirin sekarang. Lu nggak diakuin sama si Putu. Udah 1 bulan dia ngilang sama lu. Dan lu juga nggak tahu bagaimana kelanjutan hubungannya lu. Tapi tadi dia nggak ngakuin lu di hadapan teman kerjanya dia. Lu ngerti Iya, dia selingkuh sama manajernya kan? Iya Gue makanya, nggak pengen lu ribut sama makanya lu. nggak usah Oke, gue nggak pengen ribut sama lu.
sekali lagi lu ngomong nyolot sama gue lebih nyolot daripada lu. Kira kita coba untuk tenangin dia dan kita bilang kalau emang kayak gini caranya dia nggak bisa melanjutin pengintaian hari ini. Jadi mendingan besok kita balik lagi. Kita coba lagi cari timing yang tepat buat si Dharma ini ngomong sama Putu. Hello, it's me. Gengs, hari ini kita emang datang balik lagi ke tempat penjual oleh-oleh itu karena emang kita harus gitu loh. Kita harus ketemu lagi sama Putu. Dharma akhirnya ikut kita lagi, kita jemput dan akhirnya kita ngintai lagi lah di Krishna. Farlos monitor. Oke Farlos, gue udah merapat tim yang ada di dalam tempat ini. Bisa langsung sambungin gambar ke tabnya gue Farlos. Dikirim gambarnya, kita langsung masuk yuk. Oke yuk, semuanya pada mencar ya. Semua pada mencar, tolong cari si Putunya ada atau enggak. Ini gue takutnya dia izin deh hari ini gara-gara dia kemarin kan dia ngindar banget kan dari lo. Ya nggak tahu sih, tapi kelihatannya dia emang nggak ada. Nggak ada ya, coba cari lagi di belakang Farlos, di belakang dari tempat ini Farlos ada si Putu atau enggak Farlos. Jadi pada saat tim berusaha untuk mencari tempat itu, kita nggak ngeliat ada Putu dan Dharma di dalam mobil. Farlos coba cari dulu atau tanya dulu Farlos si Putunya ada atau enggak Farlos. Masa nggak bisa ketemu sih Kak? Gimana kan gue udah minta bantuan kalian Kita Kak? lagi berusaha. Payah lu semua. Payah apa sih ini? Weh, lu mau kemana lu? Biarin dia cari. Ya dia mau kemana? Dia mau ngapain? Mau masuk ke dalam? Dia mau nyari Putu. Oke, Farlos dia masuk ke dalam di situ Farlos. Dharma yang udah emosi banget, dia nyari lah sendiri ke beberapa karyawan yang ada di Krishna itu. Mbak tahu Putu di mana? Ada di sini kan Mbak? Pasti Mbak tahu. Mbak pasti nyembunyiin. Karena Mbak kan teman kerjanya, pasti Mbak disembunyiin. Mbak, jujur sama saya, Mbak pasti tahu kan? Putu! Mbak, please kasih tahu saya Mbak. Putu! Dia nyari Putu sampai teriak-teriak di dalam Krishna, geng. Dia sampai kayak apa sih namanya, kayak kesetanan sendiri gitu loh. Dia kayak udah ngarep, desperate, kayak orang stres nyari-nyari di dalam Krishna itu dan Putunya pun juga nggak ada. Farlos, waspali dia Farlos, dia pasti nyari cowok yang kemarin itu Farlos, monitor Farlos. Ih, gue takut dia ribut lagi deh kalau ketemu cowok yang kemarin. Ih, Putu! Hei, apa ini? Di mana Putu? Pasti lu nyembunyiin kan? udah ribut ini mah pasti jealous. Oke, Farlos diintai di situ, disadap di situ dong Farlos. Di mana Putu? Pasti lu nyembunyiin kan? Anda masuk kurang ajar di sini ya. Hah? Putu itu cewek gue. Anda akan saya usir lagi. Gue tahu Pak, di mana Putu? Gue tanya sama lu, di mana Putu sekarang? Saya tahu. Gue itu cewek cowoknya. Lu bukan pacar dia. Ya, lu nggak usah banyak alasan. Putu itu cewek gue. Pasti lu nyembunyiin. Di mana Putu? Lu bukan pacar dia. Putu! Dia ngamuk-ngamuk sama orang yang emang kerja di sini gitu loh. Dan lu adalah pendatang. Salah, lu harus tanya baik-baik dong, nggak gitu caranya. Jujur gue marah sama Dharma gitu, karena attitude-nya dia sama sekali nggak bisa ditolerir. Masa dia teriak-teriak di toko orang? Di mana Putu? Pasti lu tahu kan Putu di mana? Hah? Jujur ya, jawab sama gue. Di mana? Di mana, Bu? Gue ini cowoknya. Gue ini cowoknya. Gue Gue ini cowoknya. Gue pacarnya. Gue berhak tahu di mana Putu sekarang. Lu bukan pacarnya Putu lagi, dan sekarang gue yang jadi pacar Putu. Karena gue sayang sama dia, gue tahu gimana dia sekarang. Mungkin di mana Putu sekarang sama gue. Sekarang. Oke, ribut Farlos, gua masuk ke dalam Farlos. Oke, yuk. Karena kita tahu ya, itu adalah tempat orang dan memang nggak semestinya juga mereka ribut di sana. Gua akhirnya turun dari mobil. Tunjukin, gue masih tahu. Terserah di mana lu. Putu. Dharma, lu nggak bisa gitu dong, ini tempat orang. Oke, yuk keluar semua Farlos keluar dulu Farlos. Ya, sopan aja ngomongnya. Ini Putu, tempat gue. kita mau jelasin. Udah, lo tenang dulu ya. Enggak, lu bisa Dharma, diam dulu. lu nggak bisa Lu bisa teriak-teriak diam dulu. di Gua sini, minta tempat maaf orang. banget. Dia pasti nyembunyiin. Gue minta kedewasaan lo ya sekarang. Kita udah nggak bantuin lo. Pasti dia nyembunyiin kan? Udah, lu bisa diem. Lu bisa diem dulu atau enggak? Ini apaan ya, rata-rata kamera? Sorry, kita mau jelasin. Makanya sekarang damai dulu ya. Enggak, gue masuk lah, nggak usah. Ini nggak usah. Ada kamera. Gue ngomong sama Gua udah minta izin sama pemilik orang ini. Sekarang gua minta maaf sama lo karena kedatangan kita di sini bukan nyari ribut atau bikin ya suasana jadi rusak gitu loh. Kita cuma lagi nyoba. gue nggak suka aja cara dia kayak gini. Nggak suka. Oke, gua tahu. Dari kemarin gue udah usir dia, tapi Gua dia tahu, kesini. gua tahu. Sekarang kita bisa ngomong baik-baik badan. Oke, gua tahu lo kerja di sini dan gua juga nggak pengen ganggu kerjaan lo. Tapi di sini permasalahannya itu emang berhubungan sama lo. Oke, lu bisa jaga sikap lo nggak? Gua nggak minta lo Dia kayak ngomong gini. baik-baik, gue bisa ngomong Gue baik-baik. ngomong baik-baik. Udah, Gue mana cara ngomong baik-baik kayak gitu ya? Oke, nggak sih nggak usah teriak-teriak kayak langsung lo nggak? Jangan tengil lo jadi orang.
Lu jangan tengil jadi orang. Lu bisa dengerin omongan gua nggak? Oke? Lu bisa diam nggak? Udah. Gua nggak suka cara lu kayak gini. Biar cepet beres. Oke? Dia minta tolong sama kita. Dia minta tolong sama kita nyariin Putu. Karena dia emang pacaran sama Oke. Gue tahu inti kedatangan lo ke sini ya. Gue akan cerita semuanya. Terutama buat lo. Ya, apa yang lu tahu tentang Putu? Sebenarnya dia lagi sakit. Dia lagi sakit jantung. Gue gak suka cara lu kayak gini. Biar cepet beres. Oke? Dia minta tolong sama kita. Dia minta tolong sama kita nyariin Putu. Karena dia emang pacaran sama Oke. Gue tahu inti kedatangan lo ke sini ya. Gue akan cerita semuanya. Terutama buat lo. Ya, apa yang lu tahu tentang Putu? Sebenarnya dia lagi sakit. Dia lagi sakit jantung. Harusnya gue lebih tahu. Lu tuh harusnya tahu karena lu tuh pacaran dia. Dulu. Lu tahu nggak di mana Putu? Iya, gue tahu. Kalau kita sama-sama ke tempat Putu dan kita akan tunggu jawaban Putu. Putu akan memilih lu atau akan balik ke lu. Biar Putu yang memilih gitu. Karena di sini gua tahu lu ngarep punya hubungan sama Putu dan lu juga berharap untuk balikan lagi sama Putu. Jadi kalau emang lu mau, ya kita ke tempatnya Putu dan biar Putu yang milih. Situ kita langsung ngikutin si bosnya si Putu ini. Untungnya dia orangnya juga cukup bijaksana dan gak terlalu temperamental, gengs. Akhirnya kita ngikutin lah dia untuk ke tempatnya si Putu. Mas Sam, ini lu gak tahu kalau dia ini sakit? Gue gak tahu sama sekali, Kak. Sumpah, makanya gue pengen tahu hari ini dia itu sakit apa. Serius, gue gak tahu sama sekali. Mungkin aja ya emang dia karena dia susah untuk ngomong. Pasti beban juga buat dia. Iya, tapi masa iya orang lain yang tahu duluan dibanding gue pacarnya, Kak. Oke, tanda-tanda dia sakit pun lu gak tahu? Gue gak tahu sama sekali, Kak. Serius, sumpah. Oke, berarti mungkin selama ini dia menjauh sama lu karena emang dia lagi mikirin sakitnya dia. Iya, gitu, ya kan? Dan udah gitu dia lagi sakit, udah gitu dia harus kerja lagi. Gue kayak aduh ya ampun, kasihan banget gue. Pada saat di mobil ya Dharma emang kelihatan sangat-sangat kesel gitu, geng. Di satu sisi dia menyesalkan gitu, gue juga menyesalkan kenapa Putu nggak pernah bercerita gitu kalau emang dia sakit. Yang gue sayangin itu kenapa Putu nggak cerita dari awal, kenapa mesti menghindar gini. Nah itu yang gue bilang gitu, tapi ya dia kan bilang sama kita dia masih pengen untuk memperjuangkan ini. Lu masih pengen untuk memperjuangkan ini atau enggak? Nggak harus, kok masih mau perjuangin dong pastinya. Kalau gitu nggak ada tapi, lo harus perjuangin dan lo harus tunjukin gitu kalau emang lo bisa untuk ngerawat dia, untuk ada buat dia, lo harus ngeyakinin dia. Pokoknya gue mau tahu jawabannya dia mau pilih siapa itu terserah. Mungkin gue mesti tahu keputusan dia hari ini. Berarti di sini elunya pun nantinya akan menerima apapun keputusannya. Gue siap terima. Oke Pak, itu mobilnya berhenti Pak. Akhirnya di perjalanan sampailah kita di tempatnya si Putu ini, geng. Dan dia mengarahkan kita ke sebuah rumah yang sangat banget sederhana. Itu kenapa? Kamu kenapa sih? Oke, maaf banget untuk kita dari tim Kata Kau Putus Transiving. Sebenarnya kita emang ya beberapa hari ini kita emang nyari lo dan kita lagi ngebantuin dia. Oke. Dia bilang sama kita dia pengen untuk ketemu sama lo dan minta kejelasan sama lo. Kini gue minta maaf banget kalau ada banyak kamera di sini. Tapi ya sebenarnya tujuan mereka berdua ini datang ke sini untuk ketemu sama lo adalah karena mereka berdua ini adalah orang yang ngarep sama lo, orang yang sayang sama lo. Aku mau kita balikan seperti dulu lagi. 6 bulan lalu kita mulai lagi dari awal. Please, aku sayang banget sama kamu. Aku gak bisa, kamu jangan kayak gini. Aku akan ngejagain kamu dalam keadaan apapun. Aku akan jagain kamu sakit. Aku akan ngejagain kamu. Aku lagi sakit. Aku akan ngejagain kamu. Sayang sama kamu. Dia ngeyakinin Putu kalau dia bisa ngejaga Putu. Dia ngeyakinin Putu kalau dia bisa merawat Putu. Dan dia ngeyakinin Putu kalau dia sayang dan juga cinta banget sama Putu.
cuma pingin sendiri, cukup aku yang ngerasain sakitku. Tolong, aku minta tolong banget buat kalian berdua, tolong kalian ngertiin aku. Jadi kita nggak mau bener-bener nggak mau milih siapa-siapa. Aku nggak bisa, Kak. Aku nggak pantas buat mereka, Kak. Cukup kalian bisa bahagia tanpa aku. Mataku dari semua pandanganku bila melihat matamu, ku tolong kalian ngertiin aku, tolong aku minta tolong sekali. Falas. Dia pingsan. Om Trias, tolong Om Trias. Mobil. Nini. Coba bantu Om Andre, bantu Om Andre. Nyangkut. Mobil kita disiapin dong. Kayaknya Putu di situ pusing dan Putu juga di situ nggak bisa menerima kondisi yang dimana dia diributin sama dua orang ini. Akhirnya di situ dia pingsan tiba-tiba, geng. Gua nggak tahu, tapi tadi yang gua dengar adalah kalau Putu pengen fokus sama sakitnya dulu. Jadi sekarang pun kita juga pengen fokus untuk bawa Putu ke rumah sakit. Bawa dia ke rumah sakit, ini emergency banget, geng. Oke, yuk. Masuk. Gua ke rumah sakit dulu. Yuk. Hati-hati, itu ada. Oke, ya Pak. Yuk, gua ke rumah sakit dulu. Yang lain ikutin gua. Kadang segala sesuatu itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Gua gigi cabut. lepaskanmu.